Halo, selamat siang kepada rekan-rekan semua. Selamat datang untuk Bapak Wisnu Utama selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita berjumpa lagi di acara Social Restriction Festival yang merupakan bagian dari penggalangan dana PPI Dunia melawan COVID-19. Selamat datang, Bapak. Di sini ada saya sendiri, yaitu Hakam Yunus, selaku moderator kita pada siang ini. Halo Pak Tama, selamat siang, selamat datang. Selamat siang semua teman. Pak, telah... Selamat siang. Iya, selamat siang Pak. Selamat datang Pak di acara Social Restriction Festival, kawan-kawan dari pelajar Indonesia di berbagai negara. Kita merupakan rangkaian Pak ceritanya dari galang dana kita, yaitu PPI Dunia, untuk membantu tenaga medis di garis terdepan. Dan kita sampai pada salah satu agenda, yaitu diskusi dengan Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Gimana Pak? Kira-kira kalau untuk Bapak sendiri, terkait ekonomi kreatif secara umum nih Pak, teman-teman kan banyak sekali yang penasaran, kira-kira setelah masuk di era ekonomi digital, industri 4.0, apa sih bedanya Pak pergeserannya dari ketika sebelum ekonomi digital dengan yang saat ini ada? Ya, jadi begini, terima kasih Mas Yunus dan teman-teman PPI, senang sekali bisa berada di sini walaupun hari ini banyak kegiatan rapat video conference dengan menteri-menteri lain terkait dengan penanggulangan menghadapi COVID-19 yang sangat sangat berat ya buat perekonomian Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas undangannya dan mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan yang sehat, terutama yang sedang di luar. Semoga studinya dan apa yang dicita-citakan berhasil, karena masa sekarang ini adalah masa yang tidak mudah buat siapapun juga, apalagi teman-teman yang ada di luar negeri sana. Mungkin juga bukan hal yang mudah untuk tidak lebih mudah daripada sebelumnya yang pasti. Nah, dalam rangka ini, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini banyak merubah banyak hal, terutama di era digitalisasi ini. Karena era digitalisasi memang berkembang pesat, ya. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, justru digitalisasi itu makin terakselerasi dengan jauh lebih cepat, bahkan bisa 2 kali lipat lebih cepat daripada yang seharusnya. Yang kita tahu dulu, misalnya anak belajar biasa datang ke sekolah, ya kan, tidak sama sekali, bahkan tidak ada yang kelas online gitu ya. Sekarang dipaksa harus memahami digital. Kita semua hari ini, saat ini juga, yang mungkin dulunya tidak pernah melakukan hal seperti ini gitu ya, kalau mengundang saya pasti biasanya atau mengundang menteri atau mengundang pembicara, diundang ke luar negeri gitu ya untuk bicara, sekarang hanya bisa melalui digital. Begitu juga dengan beberapa layanan seperti misalnya layanan kesehatan atau telemedicine. Dulu kita semua pasti ke dokter ya, kalau sakit ini sakit itu. Sekarang
Kalau yang nggak penting-penting banget, rasanya kita bisa langsung melakukannya lewat aplikasi, dan bahkan sudah bisa dapat resep dan obatnya langsung diantar ke rumah tanpa kita mesti pergi ke rumah sakit atau dokter. Dan ini banyak hal lain. Nah, hal ini yang harus menjadi perhatian penting buat teman-teman sekalian, bahwa potensi digital ke depan itu makin cepat. Saya ingat betul di awal tahun, bukan di awal tahun, di pertengahan tahun 2000-an ya, itu saya banyak bicara soal digital pada saat saya masih bekerja di salah satu stasiun TV, bahwa saya menyampaikan bahwa industri televisi ini adalah industri yang sunset misalnya pada saat itu dan akan beralih ke digital. Pada saat itu semua orang masih nggak paham apa sih maksudnya dengan digital ya pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi hari ini sudah nampak sekali gitu ya, sudah nampak sekali bahwa era itu sudah sangat nampak, bahkan sudah sangat mengganggu berbagai macam bisnis konvensional, sehingga berbagai macam bisnis konvensional yang ada bukan hanya media, tetapi berbagai sektor yang lain juga amat terpengaruh daripada hal ini. Nah, itu satu yang harus teman-teman sekalian betul-betul pahami, ya, melihat potensi dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ya, di era ke depan ini, di era ekonomi digital, kebetulan di bawah Kemenparekraf sekarang sudah ada deputi yang membawa ekonomi digital, ya. Potensi atau opportunity yang ada nanti itu adalah yang sifatnya problem solving, ya. Dari hal kecil yang nampak ya selalu problem solving. Jadi apa yang ada di society, apa yang ada di sekitar kita, apa yang problem terjadi atau hambatan-hambatan apa yang terjadi di sekitar kita, kalau kita memberi solusinya melalui digital platform, itu biasanya yang berhasil. Ya. Kita lihat banyak kesuksesan hari ini, dasarnya adalah itu ya. Saya bisa sebut Gojek, Tokopedia, dan sekarang Halodoc misalnya. Itu mereka memberikan solusi terhadap situasi yang ada di sekitar kita yang kadang-kadang kita sendiri nggak ngeh, ya. Kita sendiri nggak ngeh. Betul. Memang konsep contoh Gojek atau yang pertama kali menginisiasi konsep seperti ini kan adalah Uber ya dulu ya. Itu adalah sebuah problem solving pada saat itu. Pada saat itu adalah sebuah problem solving. Oh, ini bisa menyelesaikan berbagai macam keperluan atau hambatan yang dapat diselesaikan dengan cara yang lebih efisien dan lebih efektif. Dan seperti kita ketahui juga, tahun depan sebetulnya tahun 2021 adalah tahun ekonomi digital yang sudah ditetapkan oleh PBB, ekonomi kreatif maksud saya. Dan kita tahu juga sekarang ada 17 subsektor ekonomi kreatif di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, antara lain periklanan, arsitektur, penerbitan, desain komunikasi visual, fotografi, desain produk, seni pertunjukan, televisi dan radio, desain interior, seni rupa, kuliner, fashion, kriya, aplikasi, games, musik, dan film dan animasi. Jadi sebetulnya itu luas, termasuk tadi adalah yang penting adalah aplikasi. Ini adalah subsektor baru yang ada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mempunyai potensi yang luar biasa. Kurang lebih seperti itu secara umum. Memang tantangannya ke depan adalah bagaimana para pelaku industri ekonomi kreatif kita itu dapat menguasai ekosistemnya, bukan hanya salah satu poin daripada ekosistem itu, tapi betul-betul memahami betul game-nya itu di mana sebenarnya sih, gitu ya. Game-nya di mana? Sehingga bangsa Indonesia dan kita semua dapat mendapatkan manfaat yang paling maksimal daripada bangsa lain terhadap kemajuan era digital ini. Jadi memang seperti itu, dan seperti kita ketahui industri 4.0 kuncinya adalah bagaimana kita bisa menguasai artificial intelligence, ya kan, IoT, cloud computing, those kind of stuff, ya. Tetapi kan kalau kita bicara artificial intelligence itu kan sebenarnya apa yang bisa membuat artificial intelligence itu bekerja dengan baik itu kan kalau ada data yang cukup, yang mumpuni, ya, data yang berkualitas, yang bisa dikelola, bisa diolah, gitu ya. Jadi
orang banyak bilang data is very important, yes, tapi data itu seperti minyak mentah, gitu ya. Nah, bagaimana refinery itulah yang membuat data itu menjadi valuable. Nah, tapi bagaimana seperti kita tahu data di Indonesia itu bukan dikuasai oleh orang Indonesia. Refinery-nya juga bukan dikuasai orang Indonesia. Kalau boleh saya bicara begitu ya. Data itu bukan dikuasai orang Indonesia, tapi datanya orang Indonesia. Benar nggak? Waduh, benar Pak. Itu gimana? Kalau kita bicara minyak, ya kan. Sekarang kita bicara data, ya kan. Minyak mentah ya. Datanya nggak dikuasai orang Indonesia. Datanya siapa? Datanya orang Indonesia. Minyaknya siapa? Minyaknya orang Indonesia. Lalu refinery-nya siapa? Refinery gimana? Hah? Jadi masih pihak luar, Pak. Kebanyakan atau gimana? Ya, kan bisa jawab sendiri. Semua teman-teman di sini juga tahu jawaban. Ya kan begitu. Jadi memang itulah yang pada saat awal pemerintahan kedua Bapak Presiden Joko Widodo ini menginisiasi yang namanya kedaulatan data. Nah, kan sempat disampaikan gitu ya, bagaimana data, lalu proteksi data dan lain sebagainya. Itu hal yang penting. Jadi kita harus melihat aspek-aspek ini dari a bigger spectrum. Tidak bisa lihat parsial, tidak bisa lihat yang jangan menjadi hanya menjadi bangsa konsumen. Gitu ya, Mas. Misalnya kita bicara satu platform yang lagi populer gitu. Kalau saya ngomong agak gimana dikit, wah nggak ngerti digital, nggak ngerti milenial, nggak ngerti apa. Padahal saya bilang yang kita lihat tuh harus justru lebih ekosistem secara besarnya, gitu. Tapi memang masalahnya banyak dari masyarakat yang sudah terbiasa menjadi bangsa yang konsumtif, gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang terganggu gitu, langsung ditentang aja gitu. Padahal kita harus berpikir lebih bigger picture-nya bahwa yang menguasai digital di era digital ini 4.0 itu adalah yang bisa memiliki dalam tanda kutip minyak mentahnya ya dan refinery-nya, yaitu data dan pengelolaan data tersebut, AI-nya. Betul. Kurang lebih begitu. Ya itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan, dan sekali lagi pemahaman terhadap era ke depan ini harus komprehensif, nggak bisa parsial, nggak bisa separuh-separuh. Karena nanti kalau cuma separuh-separuh takutnya tidak komprehensif, sehingga ekosistem yang sesungguhnya akhirnya dikuasai oleh orang lain, yang akhirnya mendapatkan manfaat yang paling besar daripada perkembangan era digital ini akhirnya bukan orang Indonesia lagi, dan Indonesia akhirnya cuma menjadi target pasar saja, tidak mendapatkan manfaat sesungguhnya daripada era 4.0 ini atau era digital ini. Itu yang paling penting. Nah itu memang diskusinya bisa panjang lebar tuh, bisa nggak kelar-kelar dalam sehari kalau saya ngomongin soal itu ya. Tapi memang kalau kita bicara tentang kondisi sekarang, memang sebetulnya yang paling terpuruk atau paling parah terpukul itu adalah sektor pariwisata. Karena pariwisata itu kan hidupnya adalah dari kedatangan kunjungan. Udahlah, itu kedatangan kunjungan Wisman atau wisatawan mancanegara atau wisatawan Nusantara. Nah, kalau tidak ada itu ya memang menjadi berat sekali perjuangan teman-teman di sektor pariwisata. Sangat berat. Sekarang sangat berat. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di sektor pariwisata, Pak? Kira-kira dalam kondisi wabah pandemik ini, apa kira-kira yang bisa dilakukan, Pak, menurut Bapak sendiri dari sektor pariwisata, Pak? Ya, memang begini, berbagai macam insentif, ya, kebijakan dan lain sebagainya pasti dikeluarkan dalam waktu dekat ini ya. Dan juga bantuan langsung, ya kan, sampai prakerja dan lain sebagainya itu kan dibantu. Tetapi memang dalam kondisi yang seperti ini, ya, dalam kondisi yang seperti separah inilah katakanlah ya, kalau boleh saya bilang, memang apapun yang dilakukan itu tidak akan bisa memperbaiki, hanya bisa meminimalisir. Jadi pasti saja dianggap kurang ini, kurang itu dan lain sebagainya. Selalu aja dianggap kurang gitu ya. Tetapi memang jadi semua kebijakan pasti dianggap nggak sempurna, pasti aja ada kurang di sini dan kurang di situ. Itu satu, ya. Tetapi memang pemerintah terus berupaya mencari potensi-potensi di mana bisa dibantu ya. Misalnya dikasih bridging loan untuk membantu bayar THR, bayar karyawan, ya kan, soft loan.
atau mengurangi beban-beban pajak, mengurangi memberikan berbagai macam insentif, membantu dengan kartu prakerja, membantu usaha tetap bisa hidup agar mereka tetap bisa mempertahankan karyawannya, ya tidak melakukan PHK, tetap memberikan THR dan lain sebagainya. Itu berbagai macam upaya yang sedang dilakukan begitu ya. Tetapi memang sekali lagi kita harus tetap optimis ke depan. Kita harus melihat potensinya. Kita pasti semua berharap lah, di sini nggak ada di ruangan ini rasanya nggak ada yang berharap wah COVID-19 bakal pengen lama gitu kan, nggak ada ya rasanya ya. Kalau bisa besok gitu kan, kalau bisa sore kalau ya bisa kan. Besok Pak. Ya kalau bisa besok kelar gitu kan. Dan tentunya kami berharap di akhir Mei atau Juni ini sudah berakhir, sehingga setelah itu kita segera mungkin melakukan akselerasi di berbagai bidang di pariwisata itu sendiri. Nah, dalam rangka itu juga dalam kondisi sekarang kita mempersiapkan berbagai macam kesiapan destinasi wisata untuk mendapatkan opportunity daripada orang-orang yang udah gerah pengen traveling. Kan sekarang banyak nih orang di work from home semua, rasanya udah pengen jalan gitu ya. Jangankan liburan. Tapi apakah akan sama Pak? Akan sama setelah COVID-19 ini, apakah situasi pariwisata akan sama Pak? Atau gimana? Jadi begini, saya sudah sampaikan di berbagai macam kesempatan bahwa tren pariwisata nanti akan berubah gayanya. Pasti lebih menggunakan digital, berbagai macam segala sesuatu yang terkait dengan itu kalau bisa pakai digital, sehingga opportunity itu orang Indonesia harus mendapatkan paling banyak benefitnya sekali lagi ya. Tetapi memang trennya akan berubah. Tren wisata ke depan akan lebih menghargai lingkungan hidup, kebersihan, higienitas, keselamatan, safety and security itu ya, safety gitu, keselamatan ya, keamanan, those kind of stuff gitu. Jadi benar-benar akhirnya back to basic ya. Yang diharapkan nanti back to basic lagi ya, dan itu standar gitu ya. Justru yang standar bagaimana misalnya di tempat destinasi wisata seperti pantai, di mana gitu WC-nya bagus, bersih, kebersihannya, sampahnya, basic banget semua itu ya. Tempat-tempat airport juga demikian, ya kan, pasar, tempat kesenian, pasar tradisional, pasar kesenian dan lain sebagainya, itu betul-betul diharapkan menjadi tempat-tempat yang benar-benar bersih gitu ya, dan higienitasnya bagus. Jadi kembali lagi ke basic nanti tren. Jadi makanya dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan destinasi dan dinas gitu ya untuk memfokuskan hal-hal ini menjadi prioritas utama. Jadi kurang lebih gitu. Tapi kalau ini terkait industri kreatif Pak, kami dari PPI Dunia kemarin juga coba melakukan di Eropa Pak ya. Kita adakan kompetisi game online, untuk hasilnya kita larikan ke penggalangan dana. Nah, kita rencananya mau bikin di 5 benua, karena Pak Wisnu sendiri kan merupakan alumni dari Amerika Serikat dan Australia ya Pak ya, kalau nggak salah. Jadi maksudnya kita pengen itu secara online. Tapi dari sisi industri kreatif, kalau tadi kan dari sisi pariwisata Pak, kalau dari sisi industri kreatif apa nih Pak yang bisa dilakukan selama masa pandemik agar bisnis tetap bisa berjalan? Atau bagaimana Pak? Ya, kalau kita lihat dari potensial winner and loser dalam kondisi pariwisata ini gimana? Saya baru pertama kali pakai ini nih, jadi agak-agak gaptek nih. Sebentar ya. Ini Siap, kalau pakai yang lain tuh nggak enak nyebut mereknya. Kalau pakai yang lain agak lumayan. Share screen. Oke. Siap. Open system. Walah. Agak mau. Google Chrome. Wah, kayaknya nggak bisa. Yang ini Sasya ada nggak ya? Coba ya, mungkin bisa nih. Kayaknya udah mulai share screen Pak. Udah ya? Bisa kelihatan nggak nih? Udah Pak, udah. Bisa Pak. Nah, ini kan kelihatan ya? Ya. Ya, jadi kalau kita lihat ini,
Ini full screen nggak kelihatannya? Yunus? Screen-nya full Ini nggak? di saya lumayan besar, Pak. Lumayan besar. Oh, ke cover semua ya? Nah, kalau kita lihat dari ular tangga atau apa ya namanya ini ya, potential winner and loser-nya ini ada potensi-potensi yang bisa dilihat sebetulnya dari sisi ekonomi kreatif yang punya potensi. Ya kan, kalau kita lihat tekstil dan produk tekstil bagian ada sisi ekonomi kreatifnya ya kan. Makanan dan minuman makin hijau ini makin punya potensi ya. Lalu misalnya usaha mikro, kecil dan menengah ya kan. Lalu misalnya kita bicara apa namanya? Mungkin elektronik ya. Elektronik dan lain sebagainya semua ada kaitannya sama ekonomi kreatif. Tinggal dilihat aja nih mana yang bisa menjadi potensi ya. Karena kan approach-nya bisa secara kreatif. Apa namanya? Ya, transportasi darat, laut dan udara itu kan juga bisa di-approach secara ekonomi kreatif ya. Kalau kita bicara Airbnb itu kan approach-nya adalah dari sisi ekonomi kreatif ya, walaupun itu potensinya diakomodasi gitu. Jadi memang sebetulnya dari yang saya share ini itu apa namanya banyak potensi yang sebetulnya bisa kita manfaatkan gitu. Iya, iya. Oke, ini lumayan banyak Pak ya potensi-potensi yang mungkin kita coba. Ini audiensnya juga udah agak lumayan Pak. Mungkin bisa kita ambil pertanyaan-pertanyaan kali dari audiens. Kira-kira apakah sudah ada pertanyaan terkait mahasiswa nih Pak, mahasiswa di sambil menunggu pertanyaan dari audiens terkait mahasiswa nih teman-teman pelajar di luar negeri Pak. Kira-kira nih Pak, setelah masa pandemik ini apa nih yang bisa kami lakukan untuk membantu sisi pariwisata di Indonesia sendiri Pak, kira-kira? Ya, begini. Jadi memang apa namanya dari sisi pariwisata memang gini. Indonesia ini apapun juga ya punya potensi yang luar biasa di sisi pariwisata. Jadi kalau kita bicara atau bicara apa namanya value yang salah satu yang paling terbesar daripada bangsa Indonesia itu adalah sebenarnya sisi pariwisata dan ekonomi kreatif, dari kreatifnya. Jadi kayak misalnya kalau kita bicara begini ya, kita bicara Pulau Bali ya kan. Pulau Bali begitu indahnya. Tapi kan semakin indah, kenapa makin Bali mempunyai daya tarik yang luar biasa kan karena budayanya ya. Budayanya, hospitality dan sebagainya itu kan budaya itu sisi daripada ekonomi kreatif masyarakat setempat ya pada saat itu dan sampai sekarang dikembangkan menjadi daya tarik gitu ya. Jadi kalau kita tahu tahun lalu devisa terbesar di Indonesia nomor 1 bukan pariwisata tapi nomor 2 pariwisata. Artinya devisa pariwisata itu punya potensi yang bisa menjadi yang paling besar. Dan sebenarnya itu ambisi kami ya sebelum terjadi apa namanya COVID-19 ini. Iya, itu memang apa namanya ambisi kita supaya bisa menjadi nomor 1 sebetulnya. Cuman ya kondisinya menyatakan lain gitu ya. Ya nggak ada masalah gitu, bukan nggak ada masalah ya, artinya harus kita hadapi lah bersama gitu. Tapi kita tunda sedikit lah gitu untuk menjadi devisa nomor 1. Tapi saya yakin potensi di sekitar pariwisata yang begitu banyak ya itu sangat luar biasa dan memang butuh diskusi yang panjang lebar nih mengenai potensi-potensi masing-masing di pariwisata ini. Ini ada pertanyaan masuk Pak dari salah satu kawan kita di Australia. Pertanyaannya terkait pariwisata Pak. Jadi kan pemerintah banyak melakukan realokasi anggaran yang cukup besar untuk medical expense, ya kan? Pertanyaannya adalah apakah pembangunan infrastruktur pariwisata khususnya destinasi super prioritas, mungkin saya pernah lihat di Instagram Bapak, kita rencana sirkuit Mandalika Pak ya kalau nggak salah ya, luar biasa sekali itu Pak, MotoGP. Nah itu apakah akan juga ikut dipotong Pak anggarannya atau bagaimana Pak? Begini, kalau secara umum enggak lah gitu ya. Secara umum persiapan ke arah. Jadi gini, wabah harus kita hadapi, tapi masa depan harus tetap kita raih. Kan begitu kurang lebih ya. Apa namanya? Kalau kita mau tetap maju dan memang
kita tetap berharap bahwa destinasi super prioritas dan yang lain-lain tetap bisa menjadi opportunity buat kita nantinya setelah pandemi ini berakhir. Begitu. Betul. Jadi kita harus tetap optimis karena begini, Mas Yunus ya, pekerja pariwisata langsung di Indonesia itu ada 13 juta. Kita berbicara pariwisata ya. Langsung itu artinya bekerja langsung di sektor pariwisata. Yang tidak langsung ada sekitar 2,5 kali lipat. Ya kan? Sangat besar. Nah, kalau seluruh pekerja pariwisata dan langsung dan tidak langsung itu bergabung itu jumlahnya jauh lebih banyak dari penduduk Australia. Jadi, siapa? Iya, lebih luar biasa. Bayangkan ya betapa beratnya buat mereka hari ini. Ya, betapa beratnya buat mereka. Tetapi justru kami tetap berpikir positif bahwa dengan majunya pariwisata apapun itu gitu ya, walaupun dengan kendala yang ada sekarang pandemi ini, tetap pariwisata nantinya harus tetap maju pada selesai atau usai pandemi ini, pariwisata harus tetap maju dan ini akan membawa manfaat yang luar biasa banyaknya buat penduduk Indonesia. Jadi banyak yang tidak sadar segitu banyak para pelaku di sektor pariwisata banyak sekali. Ya kalau pekerja langsung tadi yang 13 juta itu saya bilang pekerja langsung itu misal orang yang bekerja di hotel itu pekerja langsung ya kan. Pemandu wisata itu bekerja langsung di pariwisata. Yang tidak langsung misalnya apa? Supplier daging ayam ke hotel ya kan. Supplier kerajinan atau pedagang di di kawasan Candi Borobudur misalnya. Tapi kan mereka kan bergantung juga dengan pariwisata. Jadi jumlahnya sangat besar. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak terkait prediksi IMF pada tahun 2021 bahwasanya kita akan bounce back di angka 8,2% setelah pada tahun 2020 ekonomi hanya tumbuh sekitar 0,5% karena dampak pandemik. Kira-kira kalau dari sudut pandang Bapak sendiri di sektor baik pariwisata maupun dari ekonomi kreatif, strateginya apa nih Pak yang sudah disiapkan untuk menjawab tantangan tersebut Pak? Ya, sekali lagi tadi yang sudah saya sampaikan, intinya segala sesuatu harus tetap kita persiapkan. Destinasi wisata harus kita siapkan karena jangan sampai pada saat rebound di 2021 bahkan sangat positif, kita tidak bisa mengambil kesempatan atau opportunity yang ada. Contohnya tadi ya saya bicara digital di ekonomi kreatif, kita bicara soal ekosistem. Ini kita harus bangun. Regulasi harus mendukung ke arah sana. Ya kan? Para pelaku juga harus paham juga ekosistem yang harus dimenangkan. Yang tadi saya bilang tadi ya di awal. Jangan sampai kita cuman tidak memahami apa minyak mentahnya ekonomi kreatif, apa refinery-nya ekonomi kreatif, esensi daripada menangnya itu apa gitu. Jangan sampai kita cuman jadi YouTuber semua. Maksud saya begitu ya. Jadi YouTuber nggak ada salahnya ya. Sesuatu yang menarik dan saya sangat menyenangi. Tapi jangan sampai kita jadi YouTuber, tapi datanya bukan milik kita, refinery-nya bukan milik kita. Maksud saya begitu, ya. Jadi harus ada ekosistem yang dimenangkan, gitu. Dimenangkan oleh kita, gitu. Bukan hanya sebagai ikon-ikon atau perusahaan atau orang-orang yang dimanfaatkan untuk mendapatkan data. Paham nggak maksud saya? Ya kan? Betul, paham Pak. Gitu. Betul Pak. Kita harus kalau sekarang banyak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan datanya, behavior-nya, akhirnya refinery-nya dan lain sebagainya. Gitu. Ini kita melihat di berbagai negara dampak COVID ini tidak pada sektor ekonomi, tapi juga sektor sosial, Pak. Banyak sekali informasi dari kawan-kawan yang, terutama karena kita orang Asia, Pak, ya, mendapatkan stigma diskriminasi. Nah, kira-kira gimana nih, Pak, untuk masyarakat sendiri? Diskriminasi dalam artian mungkin karena dilihat faktor Asia, jadi dikait-kaitan dengan COVID-19. Nah, bagaimana kira-kira di Indonesia nih, Pak, supaya nanti ketika ada
sesudah masa pandemik ketika ada wisatawan mancanegara masuk itu tidak terjadi gitu Pak? Atau bagaimana kira-kira masyarakat kita harus menghindari stigma-stigma seperti itu Pak? Ya ini sesuatu yang memang sesuatu yang mengagetkan yang terjadi ya. Kita nggak kebayang hal seperti itu terjadi ya, dan memang jangankan di mana ya, negara-negara maju aja mengalami problem seperti itu ya. Di Australia juga begitu sempat terjadi ya kan. Bukan sempat, mungkin masih ada jadi seperti itu gitu ya. Saya tahu di Amerika juga terjadi seperti itu. Tetapi memang ini tantangan kita bersama gitu, bagaimana ke depan kita tidak bisa bersikap seperti itu. Ya contohnya bukan hanya itu aja, sekarang ada yang meninggal karena COVID aja ditolak gitu ya. Itu juga kan suatu tantangan tersendiri juga gitu buat kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi memang hal seperti ini memang banyak merubah tatanan ya, hal seperti ini. Seperti misalnya pada saat Spanish flu itu juga punya dampak yang luar biasa. Kita semua belum lahir, tapi pada saat itu terjadi terjadi perubahan dampak yang luar biasa sekali pada saat itu. Ya. Jadi memang kalau untuk menjawab seperti persis bagaimananya, mungkin kita mesti berpikir dulu yang baik gitu ya. Tetapi tentunya dengan campaign yang positif, lalu hal yang logis yang dapat kita jelaskan, ini bisa dapat membantu hal seperti itu gitu agar tidak terjadi di Indonesia. Ya Pak, ini juga ada juga pertanyaan terkait kawan-kawan mahasiswa nih Pak. Kan banyak sekali juga mahasiswa Indonesia yang tidak bisa kembali ke negara asal studinya. Misalkan beberapa teman yang ada di Australia atau di Tiongkok, jadinya terpaksa untuk tetap di Indonesia kalau mereka kemarin lagi cari data atau lagi pas liburan musim panas di Indonesia. Dan kira-kira gimana Pak kalau dari sisi pemerintah sendiri melihatnya seperti apa Pak baiknya? Apakah tetap ada di Indonesia atau gimana Pak? Karena terkait masa studi juga kadang-kadang bermasalah kan Pak ya? Sorry, ulangi, Mas Yunus tadi putus-putus. Gimana? Jadi banyak kawan-kawan yang ada di Indonesia ketika dia kuliah di luar, tapi ketika dia kembali ke Indonesia itu nggak bisa kembali ke negara asal studinya dia gitu. Jadi mereka stay di sini, sedangkan mungkin mereka sudah memasuki tahapan tahun-tahun terakhir Pak masa kuliahnya. Itu kira-kira gimana Pak? Kalau dari sisi pemerintah sendiri, apakah ada pembahasan mengenai hal ini Pak? Sorry, misalnya Yunus di sana, terus problemnya gimana? Nggak bisa balik ke sini? Jadi misalkan saya kuliah di Australia, lalu saya lagi di Indonesia, lagi dalam misalkan lagi masa liburan, ya kan? Yeah. Terus kemudian ketika liburan kejadian ada pandemik gitu, jadi nggak bisa untuk kembali ke Australia pun juga harus ada karantina dan proses yang cukup susah, di samping khawatir akan virus tersebut. Itu bagaimana? Apakah ada pembahasan mengenai ini? Ya sebenarnya kan gini, itu kan sebetulnya balik lagi kebijakan institusi sekolah itu sendiri ya sebenarnya ya, karena kan mereka pasti menghadapi hal-hal seperti itu. Artinya kan kita tidak bisa memaksakan, misalnya Yunus lagi di Jakarta kita paksain balik ke Australia kan, aja nggak mungkin gitu ya kan, karena itu peraturan federalnya Australia kalau nggak salah udah melarang orang masuk kecuali permanent resident dan warga negara, kalau nggak salah gitu kan, warga negara atau permanent resident sendiri mesti 14 hari isolated ya. Jadi memang itu harusnya menjadi tanggung jawab institusi tersebut menurut saya. Contohnya beberapa institusi di Australia sudah melakukan hal tersebut. Mereka akhirnya melakukan online seperti ini gitu. Iya, mau nggak mau, tapi kan orang itu bukan salah. Misalnya Yunus yang sedang kena problem itu bukan salahnya Yunus ya kan, bukan salahnya institusi juga paling nggak. Tapi kan udah bayar tuition fee-nya, jadi mungkin betul. yang harus diperjuangkan adalah
kebijakan dari institusi pendidikan tersebut menurut saya. Karena kita tidak bisa maksain mau mengirim dengan paksa gitu kan nggak mungkin ya, atau apalah namanya gitu ya. Jadi memang harus dibicarakan dengan institusi tersebut dan mungkin pemerintah mungkin bisa membantu untuk membantu membicarakan dengan institusi tersebut, bagaimana dengan si A, si B, si C yang lagi kuliah di sana gitu, kami masih bisa bantu gitu. Tapi kembali lagi harusnya ini menjadi tanggung jawab institusi pendidikan tersebut. Oke. Terkait tadi Bapak sempat membahas terkait keringanan finansial Pak untuk para pelaku usaha. Kalau bisa kira-kira keringanan finansial semacam apa Pak ya? Karena saya dapat informasi juga adanya beberapa kredit di perbankan yang ditahan gitu. Karena analisa perbankan bahwasanya jadi pengajuan kredit ke perbankan ditahan karena permasalahannya adalah situasi yang sekarang masih belum menentu gitu Pak. Sedangkan saya dengar beberapa kebijakan pemerintah adalah adanya keringanan finansial. Ini kira-kira apa nih Pak bentuknya keringanan finansial untuk pelaku usaha? Saya nggak tahu yang soal ditunda tadi ya, jadi saya nggak bisa ngejawab yang tadi ditunda, tadi kredit dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi finansial artinya gini loh, memberikan insentif pajak, relaksasi pajak ya, dan lalu memberikan keringanan pembayaran mungkin bisa nanti ditunda. Tapi ini masih dalam proses proses lagi sedang dieksersis antara kementerian banyak hal ini, sehingga nantinya pada semua betul-betul sudah bisa diumumkan ya, nanti akan diumumkan secara resmi gitu. Tapi kira-kira kurang lebih seperti itu, berkaitan juga dengan BPJS. Jadi meringankan beban-beban usahalah intinya, agar ya penting nih, agar dapat mempertahankan karyawan, agar tidak ter-PHK, agar tetap mendapatkan THR dan lain sebagainya gitu. Dan perusahaan itu agar akhirnya bisa tetap survive, sehingga pada saat pariwisata tahun perusahaan-perusahaan tersebut masih bisa berjalan dan mendapatkan opportunity-nya. Itu ya. Ini juga masih banyak Pak, saya lihat di berita juga baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi wisatawan yang cenderung melanggar peraturan Pak ya. Seperti ada kebijakan PSBB atau mungkin ada seperti pantai yang ditutup, tapi mereka tetap pergi ke sana. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri, adakah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi hal ini, Pak? Ya sebetulnya gini, dalam hal itu kan ada wewenang Pemda ya. Kami hanya bisa mengingatkan ya Pemda terhadap hal tersebut untuk dapat dilaksanakan dengan baik gitu. Tapi memang masih banyak yang seperti itu, memang itu juga salah satu tantangan kita sekarang gitu ya. Tetapi memang juga banyak saudara-saudara kita yang harus tetap bekerja juga ya, yang harus juga disupport, harus juga dibantu gitu ya. Kalau semua tutup kan repot juga gitu ya. Banyak rekan-rekan kita yang harus berjuang di sana dan ya contohnya saya masih ke kantor setiap hari gitu loh. I have to gitu ya kan. Masa nggak ke kantor gitu yang ngurusin siapa nanti gitu kan. Kami kan harus melakukan tugas-tugas kami gitu ya. Begitu juga dengan banyak para pekerja yang kecil lainnya gitu yang tetap harus mencari nafkah gitu ya. Dan yang penting protokol kesehatannya ya tetap dijaga, jaga jaraknya, pakai masker dan lain sebagainya. Ya aturan-aturan itulah, cuci tangan dan lain sebagainya itu tetap dilakukan. Itu yang penting. Itu yang penting. Selain baiknya tetap di rumah aja. Itu paling efektif. Kalau menurut Bapak sendiri untuk sektor pariwisata, kira-kira kapan Pak Indonesia bisa mulai menerima turis-turis lagi? Atau berapa lama ini pandemik akan bertahan? Kalau menurut prediksi Bapak, kira-kira berapa lama Pak? Kalau saya bisa menjawab itu, ya luar biasa banget ya saya ya gitu ya. Karena nggak ada satupun yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Tetapi kami memprediksikan Mei dan Juni berakhir gitu ya, sehingga kita bisa rebound ya. Oke. Tapi prediksi. Tapi kan itu prediksi.
Kalau ditanya pengennya kapan sih, besok sore. Lebih cepat lebih baik lah ya. Lebih cepat lebih baik. Oke. Kira-kira Bapak ada ini nggak Pak, apa namanya, pesan-pesan ke masyarakat yang mungkin masih apa namanya ya, masih menganggap ini bukan hal yang serius gitu Pak, terkait pandemik ini? Atau Gini, bahkan kadang-kadang gimana Pak? Gini, kalau saya, kalau boleh jujur melihatnya masyarakat sudah banyak kok yang concern terhadap hal ini, ya kan. Somehow ada yang masih harus, tadi misalnya harus bekerja, harus mudik, gitu kan. Ada yang harus atau ada yang terpaksa gitu ya. Nah, yang penting bagaimana kita tetap melakukan protokol kesehatan tersebut. Bagaimana kita menjaga, melindungi diri kita dari tertular atau menularkan. Nah, itu juga hal yang penting yang harus kita lakukan. Tetapi apapun juga yang paling baik adalah tentunya kita tetap di rumah ya. Itu memang yang paling ideal gitu ya. Jadi tetapi memang apapun kalau bisa nggak mudik dulu sekarang ya kan, apa namanya, lebih concern terhadap hal-hal kebersihan, kesehatan dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang must. Tetapi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa dalam kondisi seperti ini ya, saya meyakini bahwa kita justru akan menjadi bangsa yang jauh lebih baik. Ya. Kita juga akan menjadi jauh lebih maju setelah ini. Itu yang amat saya yakini ya. Karena dengan melalui tantangan ini banyak hal-hal atau opportunity yang justru hadir. Ya. Betul Pak. Dan pasti saya yakini anak-anak muda di Indonesia ini pinter-pinter, hebat-hebat semua gitu ya. Pasti ada yang dapat memanfaatkan opportunity tersebut ya untuk kemajuan bangsanya, kemajuan masa depan mereka dan lain sebagainya. Jadi saya yakin justru di masa-masa sekarang ini ya, ini justru poin-poin penting atau masa-masa penting buat bangsa kita untuk justru melesat lebih tinggi dan lebih jauh ke depan. Dan betul. Dan saya harap semua teman-teman PPI dimanapun berada atau yang mendengarkan acara ini, mari kita sama-sama berpikir positif ya. Mari sama-sama kita optimis ya. Tentu dalam kondisi ini tidak ada yang sempurna ya kan. Ini udah kondisi yang berat buat kita, tetapi bagaimana kita selalu bersikap optimis dan positif, selain juga itu lebih baik buat masa depan. Karena pada saat kita berpikir tentang COVID, bayangin semua orang sekarang jadi ahli COVID ya, kalau dipikir-pikir ya. Tetapi kita harus kalau ditanya COVID itu semua udah tahu tuh segala macamnya gitu ya. Tetapi yang mesti kita pikirkan lagi adalah masa depan kita. Yang penting itu, yang lebih penting bahkan bagaimana kita dapat meraih masa depan yang jauh lebih baik dan akhirnya apa? Kita pun lebih berpikir positif, ya kan? Jangan berpikir negatif terus. Nah, pada saat berpikir positif itu kita akan kreatif, satu, dan yang kedua, imunitas kita akan lebih baik. Betul. Ya kan? Nah, itu penting juga buat kita. Penting Pak ya untuk meningkatkan imunitas. Ini saya dapat positif juga Pak, dapat informasi terkait program Cash Forward. Itu apa Pak ya kalau boleh tahu? Maksudnya? Ada program Cash Forward dari sektor Parekraf sedang menyusun program Cash Forward. Itu udah dapat informasi, ada konfirmasi nggak Pak? Betul nggak Pak? Itu lagi dirancang ya. Nanti detailnya akan dijelaskan lebih lanjut ya. Ini banyak macam-macam yang harus kita siapkan lah, berbagai macam program. Ya. Banyak program kita, kalau mau dengerin rencana program kita sih banyak ya. Tapi mudah-mudahan nanti pada saat sudah fix, kayak misalnya contoh kemarin pada saat kita bikin program hotel untuk para petugas medis gitu ya kan. Kalau cuman sekedar wacana sih kita nggak mau ngomong dulu lah, kita pikirin dengan baik protokol kesehatannya, dan pada saat kita bisa mengimplementasi baru kita jalan gitu ya kan. Bukan cuman sekedar apa namanya wacana gitu ya. Kalau cuman wacana aja sih repot kita. Sementara yang kita hadapi ini hal yang sangat urgent untuk dihadapi, bukan cuma sekedar wacana gitu loh. Jadi memang apa namanya
rencana-rencana kita ini, contoh ya balik lagi soal apa namanya tadi, yang membantu tenaga medis itu planningnya sudah lama, bukan hal yang sederhana kan, nyiapin SOP dan lain sebagainya gitu kan, termasuk transportasinya, termasuk SOP kesehatannya. Kalau dilihat itu kan bagaimana cara check-in-nya segala macam, laundry-nya, persiapan makanan itu bukan sederhana. Kayak contohnya Hotel Shahid yang kemarin, yang saya tinggal SOP kesehatannya, persiapannya itu 3 minggu. 3 minggu, Pak? Wah, 3 minggu. Luar biasa. Untuk mempersiapkan itu supaya tidak ada apa namanya dampak tambahan. Dan yang pertama kali kita lakukan dengan Hotel Novotel itu untuk RSPAD itu udah sebulan yang lalu ya. Itu kapan ya Joshua? Saya lupa persisnya. Itu ini dia. Ini yang tanggal berapa? Ini udah sebulan yang lalu. Tanggal berapa saya lupa nih persisnya. Ini luar biasa, Pak ya. Dalam waktu yang singkat persiapannya cukup lama ya. Bagaimana mempersiapkan transportasi, termasuk transportasinya. Nah, kalau kami sih terus terang dari Kemenparekraf pada saat sudah bisa diimplementasi, sudah bisa dilaksanakan, sudah bisa langsung dirasakan oleh para petugas medisnya dan para penerima manfaatnya, baru kita lakukan. Jadi dan yang penting ini sistemnya ya, bukan masalah cuma sekedar nyiapin hotel, nyiapin transportasi, nggak dipakai gitu kan, nggak begitu. Kalau kita bicara soal penanganan COVID-19 ini jauh lebih kompleks daripada cuma sekedar menyediakan penginapan dan transportasi gratis, nggak sesederhana itu. Iya, ini ada pertanyaan lagi Pak dari kolom komentar. Ada pertanyaannya agak nyambung Pak, dari Amelia sama dari Tiare Pak. Ini terkait gimana sih Pak program pasca COVID-19 untuk sektor pariwisata, karena kan pasti mungkin ada gejolak demand seperti yang Bapak sampaikan tadi. Terus kemudian dari Tiare terkait ada nggak Pak langkah konkret untuk meningkatkan kembali kualitas pariwisata Indonesia pasca pandemik. Jadi sama-sama nanyain pasca pandemik Pak. Kira-kira apa strategi Pak? Sebenarnya saya udah jawab itu tuh soal kualitas pariwisata itu ya. Jadi kembali lagi yang kita rancang itu yang basic banget. Tolong, siapa tadi? Amelia yang nanya ya. Amelia, coba bayangkan ya, pasar tradisional kita ya, yang kita lihat sekarang yang ada pasar ikan deh, kalau mungkin pernah lihat, atau Amelia pernah lihat pasar tradisional di mana? Ya, bayangkan kalau tempat itu bersih, rapi, nggak bau, toiletnya juga bagus, itu udah menjadi destinasi wisata sebenarnya. Betul. Kita sebenarnya nggak usah ngomong muluk-muluk lah, gitu ya. Nggak usah ngomong canggih-canggih banget lah, gitu, standar banget gitu. Ya, saya ingat tahun 90-an pernah ke Thailand, ya, selatan Thailand gitu ya, satu daerah, ada pasar tradisionalnya mirip banget sama di Indonesia. Ada berbagai macam fasilitas suasananya mirip-mirip lah kayak berasa di Indonesia lah pada saat. Tetapi saking bersihnya, jalanannya bagus, ya kan, toiletnya bagus dan lain sebagainya. Jadi berasa jauh lebih nyaman. Jadi kita kembali sekarang strateginya ya, termasuk anggaran kita untuk daerah, DAK dan lain sebagainya itu fokusnya adalah sekarang udahlah nggak usah bikin gapura, nggak usah bikin yang aneh-aneh gitu ya, bikinlah kebersihan, toilet, pengelolaan sampah, ya kan, habis itu fokus kita keselamatan, keamanan, udah cukup bagus kok. Indonesia percaya deh, kalau kita lihat premium destination yang di luar negeri sana, yang mahal-mahal, itu emang bagaimana? Iya. Ya, kalau kita bicara Maldives, kita bicara di Afrika, ya, yang semalam $3.000 itu, ya kan tempat-tempat apa? Justru aslinya aja gitu, sebagus-bagusnya gitu ya, Maldives ya udah gitu. Yang penting bersihnya gitu ya. Kalau kita bicara seperti itu. Jadi memang justru kita kembali strategi kita back to basic, ya, back to basic. Yang paling standar yang diperlukan oleh orang-orang, ya, terutama kaum perempuan, toilet yang bersih, ya. Pernah lihat toilet yang bersih nggak sekarang di destinasi pariwisata? Di Indonesia Pak, lumayan jarang Pak ya. Bukan lumayan jarang, susah, ya kan gitu ya. Itu dulu deh kita kembangkan gitu ya. Sehingga percaya sama saya Mas Yunus,
orang siapa? Amelia dari kota mana sekarang? Dari Taiwan Pak ini Pak. Dari Taiwan misalnya kan. Bayangin di Taiwan negaranya udah Taiwan itu kan udah bagus, udah canggih, udah modern ya kan. Udah infrastrukturnya canggih. Apa sih orang Taiwan kalau pengen lihat kan cari alternatif yang berbeda ya. Gitu kan. Kultur, budaya, tapi tetap bersih, standar itu penting gitu. Nggak pengen lihat lagi yang canggih-canggih sebenarnya. Kalau saya jadi wisatawan, ya kita jangan jadi pakai perspektif orang Indonesia pengen liburan. Kalau orang Indonesia pengen liburan kan pengen lihatnya kan ya gitu kayak Los Angeles yang canggih, Sydney ya kan, lihat Hong Kong yang canggih. Mereka kan enggak dong, sebaliknya dong. Orang namanya liburan itu kan pengen cari variasi yang berbeda. Iya, biasanya mereka ingin ada experience baru Pak ya. Iya. Kira-kira kalau daya jual pariwisata kita selain dari sisi keindahan alam, dari sisi budaya, kira-kira apa lagi Pak yang menarik biasanya menjadi perhatian wisatawan mancanegara Pak? Tentu alam nomor satu. Kedua kultur, budaya, keramah tamahan itu yang penting ya. Yang ketiga lagi adalah apa? Hal-hal daya tarik baru. Daya tarik baru apa sih misalnya? MICE, events, itu juga akan menjadi daya tarik baru. MICE itu kan meeting, insentif, exhibition, conference itu kan, itu MICE. Terus events dan lain sebagainya. Coba bayangin ya, Yunus pernah tahu yang namanya Tomorrowland nggak? Acara Tomorrowland? Tomorrowland belum pernah dengar Pak. Wah, kurang gaul nih. Kurang gaul. Kebanyakan belajar Pak. Yunus di kota mana sih? Aku di Wollongong Pak, dekat Sydney Pak. Oh di New South Wales. Oke. Apa ya misalnya kalau Australia biar nyambung. Kalau di Australia misalnya Vivid Sydney. Oh iya, Vivid Sydney gitu ya. Atau misalnya di Melbourne tuh ada apa festival apa? Atau New Year's Eve di Sydney itu juga daya tariknya luar biasa. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat daya tarik dari tambahan selain daripada kota itu sendiri dan budaya itu sendiri. Ya, bagaimana kita bisa menciptakan hal tersebut? Kalau kita tahu Tomorrowland itu salah satu event yang besar daya tariknya di dunia ini, cuma dibikin di padang rumput, nggak ada apa-apa. Kayak Woodstock gitu ya? Iya kayak Woodstock lah. Wah ini anak tahun berapa sih lu ngomongnya Woodstock? Bukan ngomong banyakan belajar ya, terus ya. Iya. Banyakan belajar nih, ya kan, gaul-gaul dikit. Jadi memang atau Coachella di California itu kan terkenal banget. Itu bikinnya di padang pasir. Mereka nggak punya apa-apa, tapi karena mereka menciptakan daya tarik on top of yang tadi itu akan mempunyai daya tarik yang baru untuk pariwisata. Ya begitu. Makanya iya betul. Makanya kayak Singapura, Dubai gitu, ada event apapun mereka pasti pengen dipindahin ke negaranya dia. Entah di Dubai, entah di Singapura, pokoknya ada event apapun pengen dibuat sana, mau pameran, mau konser, mau apa aja. Kalau bisa dipindahin ke negaranya dia atau dibuat di negaranya dia. Kenapa? Itu sebagai daya tarik baru buat mereka lagi. Kira-kira kalau misalkan untuk acara-acara tersebut Pak, itu dananya itu biasanya dari foreign direct investment atau dari mana Pak? Kira-kira atau dari pemerintah stimulus? Bisa dari pemerintah untuk membantu, bisa juga dari private ya. Karena kan private juga ya atau swasta yang mengadakan itu juga dapat untung kan dari situ kan. Dari jualan tiket, dari hotel, dari catering, dari transportasinya, dari event itu sendiri gitu ya. Oke, kita mungkin sudah sampai di penghujung waktu Pak. Sekali lagi saya ingin mengingatkan teman-teman untuk melakukan donasi. Sekarang kita masuk ke batch 3, di mana batch 1 dan 2 sudah terkumpul 94 juta, dan sekarang batch 3 sudah terkumpul sekitar 22 juta untuk membantu tenaga medis kita. Nah, kira-kira dari teman-teman kalau ingin menyumbang, silakan ada linknya. Terus dari Pak
Wisnu Utama sendiri, kira-kira ada closing statement nggak Pak untuk kawan-kawan yang sedang WFH atau lagi online learning? Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, pariwisata itu adalah sesuatu yang opportunity luar biasa. Ya. Banyak hal bagi teman-teman ya, apalagi teman-teman yang sekolah di luar negeri, yang kuliah di luar negeri, melihat apa yang terjadi di sekitar sana, apa yang bisa dimonetize nantinya. Tadi saya sudah sempat bilang, contohnya Coachella, ya. Kan teman-teman di California atau di US pasti tahu yang namanya Coachella ya. Itu Coachella. dibuat di sebuah acara dibuat di kota kecil namanya Indio, penduduknya cuma 80.000 orang, ya. Tetapi bisa hampir 1/4 juta yang datang gitu ya ke sana. Itu kan potensi. Dan teman-teman yang kuliah di luar negeri pasti punya hal-hal seperti ini yang bisa membantu pariwisata Indonesia, ide-ide sehingga membantu pariwisata di Indonesia, dan buat teman-teman sendiri itu menjadi bisnis yang sangat menguntungkan nantinya kalau berhasil ya. Jadi memang banyak opportunity lain selain juga mungkin tipe-tipe teman-teman yang di luar ini kan pasti belum bisa mempelajari apa sih tren atau selera mereka orang luar. Teman-teman Australia itu apa sih gitu ya, seleranya misalnya di tempatnya Yunus di New South Wales, apa sih, bisa mempelajari, bisa bikin riset kecil-kecilan, apa sih yang menjadi opportunity, apa yang mereka lakukan di pariwisata, apa yang mereka harapkan kalau mau pergi ke Indonesia misal ya kan. Itu jadi banyak hal. Dan begitu juga dengan ekonomi kreatif, ya kan, di sektor ekonomi kreatif juga banyak sekali opportunity yang terjadi. Bahkan menurut saya yang terjadi di Indonesia bisa dibawa ke luar negeri, ya. Contohnya kayak misalnya saya ambil contoh di Australia dulu nih, 2 tahun yang lalu saya bilang sama ada seorang kawan di Melbourne, saya bilang di Australia ini kan orang Indonesia kan biasa manja ya selama hidupnya ya gitu ya kan, ada pembantu, ada bibi di rumah gitu ya. Coba deh bikin aplikasi cleaning dulu ya, aplikasi cleaning service di rumah gitu ya, termasuk laundry dan lain sebagainya buat orang-orang Indonesia atau buat siapapun yang memerlukan gitu kan. Itu kan juga bisa dimanfaatkan juga gitu. Banyak lah opportunity yang ada gitu, yang juga bisa kita bawa knowledge dari sana kemari atau sebaliknya dari Indonesia bisa dimanfaatkan untuk dibawa ke luar negeri. Jadi memang teman-teman yang sekolah di luar negeri pasti lebih punya banyak yang dilihat sebagai perbandingan ya. Manfaatkan itu gitu ya. Manfaatkan hal-hal yang ada di sekitar teman-teman yang di luar negeri, yang apa yang mereka lakukan. Jangan belajar buku textbook terus gitu ya. Tapi apa yang terjadi di sekitar kita perlu gitu ya. Terus kedua, perluas pertemanan. Perluas, makin banyak teman pasti makin menguntungkan. Percaya sama saya. Karena semakin banyak kita teman, semakin kita selain kita tambah pintar ya kan, pilih teman yang benar ya maksudnya ya. Tapi tetap banyakin teman, terus itu selain menambah pengetahuan kita juga akhirnya pada saat kita semakin dewasa gitu ya, atau semakin tua nanti, itu justru akan menjadi teman, bisa membantu dalam karir dan usaha kita. Ya saya ambil contoh saya dengan Mas Erick Thohir misalnya, kami berteman dari zaman masih masih sekolah ya kan, masih kuliah sebelum kuliah atau pas masih kuliah gitu, berteman dengan Mas Erick Thohir misalnya gitu. Ya kami ketemu nggak sengaja gitu, tapi akhirnya kita berteman, tukar pikiran dari zaman masih umur berapa ya, masih belasan lah kita waktu itu ya kan. Dan sampai sekarang akhirnya bisa tetap bekerja sama gitu, karena atau pada saat saya bikin televisi dulu sebelum ini gitu, saya juga sama teman kuliah juga yang pernah kenal pada saat kuliah dan akhirnya terus dan ada relasi-relasi yang melakukan investasi dari Amerika misalnya gitu, juga kenal pada saat zaman kuliah. Jadi memang saat kuliah itu adalah masa penting buat kita untuk selain memperluas wawasan, pengetahuan, mencari teman-teman yang banyak, juga akhirnya bisa membantu sama-sama saling mensupport. Jadi jangan ya, maksudnya kalau pandemi ya di rumah aja, tapi nanti setelah pandemi jangan di rumah aja, gaul, cari teman, gaul yang positif ya, gaul yang positif gitu, jangan baca buku terus ya kan. Jangan teori terus lah intinya gitu ya. Yang hal-hal yang positif lainnya juga bisa kita lakukan. Ya. Oke, baik. Terima kasih sekali kepada Pak
Wisnu Utama telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya beliau sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pak, terima kasih Pak. Sekali lagi kami ucapkan dari atas nama PP Dunia, sekian dari kita. Sampai jumpa lagi pada agenda Sore Pers selanjutnya. Sampai jumpa Pak. Terima kasih juga, sukses sekolah dan kuliahnya. Semoga bisa memberikan manfaat buat masa depan teman-teman sekalian dan buat bangsa kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.